Hello. Halo, dan balik lagi bersama aku. Yes, betul, aku balik lagi di minggu selanjutnya. Sebenarnya ini udah 2 minggu sih, tapi cuma ya udah nggak apa-apa. Pokoknya weekly uploads. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke materi kita pada minggu ini. Jadi sekarang pada minggu ini kita bakal bahas mengenai masa demokrasi liberal. Yang mana masa demokrasi liberal ini berlangsung dari tahun 1950 sampai 1957. Jadi 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi di sini subtitle kalian bisa lihat sendiri, aku bilang kalau misalnya masa-masa demokrasi liberal ini adalah masa-masa yang linglung. Jadi kita bahas itu dulu. Maksud dari kata-kata linglung ini apa? Jadi kenapa linglung? Nah, jadi kalau kalian nggak tahu, linglung itu maksudnya adalah kebingungan. Linglung itu bahasa lainnya dari kebingungan. Nah, kenapa kebingungan? Gara-gara ciri utama dari masa demokrasi liberal ini, menurutku adalah pemerintahannya itu dijalankan secara nggak kondusif gitu. Nah, kenapa nggak kondusif? Maksudnya nggak kondusif itu, maksudnya kayak teratur ya, efektif, efisien gitu, segala macam. Nah, kenapa nggak kondusif sama sekali? Gara-gara partai-partainya ini berantem terus. Jadi mereka itu kebingungan buat ngejalanin negaranya, gara-gara ya mereka berantem terus. Kerjanya berantem terus lah, intinya kayak gitu partai-partainya. Nah, selanjutnya demokrasi liberal sendiri itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi kita garis bawahin kata-kata liberalnya dulu. Nah, jadi liberal di sini tuh bukan merujuk ke ideologi ya, bukan merujuk ke kayak orang liberal atau liberalisme yang percaya HAM segala macam. Bukan seperti itu, tapi liberal yang dimaksud di sini itu adalah sistem pemerintahan parlementer atau sistem pemerintahan liberal. Nah, maksudnya kayak gimana sistem pemerintahannya? Jadi sistem pemerintahan ini itu punya fungsi eksekutif atau fungsi pemerintahan itu dipegang oleh parlemen atau DPR. Oke, stop. Aku ngerti, pasti banyak dari kalian yang masih bingung maksudnya eksekutif ini apaan, terus parlemen ini apaan, segala macam. Nah, pokoknya stick with me, aku bakal jelasin di tahap selanjutnya. Jadi, untuk paham sama fungsi eksekutif yang kumaksud di sini itu apa, dan untuk paham terhadap materi demokrasi liberal itu sendiri, kita harus tahu dulu pertama-tama. Kita harus paham nih, pelajaran PKM, lembaga-lembaga negara itu apa aja. Ada apa aja sih lembaga-lembaga negara? Jadi intinya kayak, ya udah bagian-bagian dari pemerintahan kita tuh apa aja, gitu. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri, kita kenal dengan konsep yang namanya trias politika. Nah, jadi trias politika itu apa? Mungkin kalian udah tahu, udah familiar sama konsep trias politika ini di pelajaran PKM atau PKN atau IPS dulu waktu SMP atau SD. Aku bakal review sedikit lagi ya. Nah, jadi trias politika itu adalah kayak pembagian kekuasaan negara lah. Kan kalau misalnya zaman dulu monarki, semua jenis kekuasaan tuh misalnya dipegang sama raja gitu. Nah, tapi sekarang ini dibagi-bagi kekuasaannya. Kekuasaan raja itu dibagi-bagi jadi beberapa lembaga-lembaga gitu yang independen antara satu sama lainnya. Nah, lembaga pertama itu adalah lembaga legislatif. Kalau di Indonesia itu adalah namanya DPR. Terus ada lembaga yudikatif. Kalau misalnya di Indonesia itu contohnya ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain. Terus di eksekutifnya itu sendiri ada presiden dan menteri-menterinya. Kita bahas dari legislatif dulu, mereka ngapain. Nah, jadi untuk legislatif sendiri itu tugasnya adalah untuk membuat undang-undang atau ngebuat peraturan negara gitu. Nah, untuk yudikatifnya itu, ini fungsinya di sini adalah mengawasi UU dan melaksanakan peradilan. Jadi dia ngawasin undang-undang yang dibuat sama pihak legislatif. Jadi misalnya kalau misalnya di pihak legislatif yang dibikin undang-undang atau aturan yang nggak masuk akal atau yang pokoknya parah deh, yang nggak sesuai sama ketentuannya, nanti yudikatif itu bisa ngehukum si legislatifnya gitu. Bisa, bukan ngehukum sih, tapi maksudnya bisa, itulah pokoknya bisa ngaruhin legislatifnya gitu, punya power over legislatifnya gitu. Nah, terus selanjutnya ada eksekutif. Nah, jadi eksekutif ini kan dipegang sama presiden, dan ini catat yang bagian eksekutif ini. Jadi eksekutif ini adalah fungsinya itu adalah melaksanakan undang-undang, atau dengan kata lainnya itu menjalankan pemerintahan. Oke, lanjut. Kita bahas sejarah sekarang. Nah, jadi kalau misal sekarang nih, sistem pemerintahan Indonesia modern nih, kita itu pakai sistem yang namanya presidensial. Sistem presidensial ini ya kayak gini, persis kayak gini. Jadi kekuasaan atau hak eksekutif negaranya itu dipegang oleh presiden. Oleh karena itu, namanya sistem presidensial gitu. Jadi kekuatan eksekutif dipegang sama presiden. Nah, jadi presiden di sini berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, jadi kalau misalnya kepala negara itu anggap aja kayak wakil negara gitu, kayak wakil negara. Kalau misalnya kamu mikir, kalau misalnya orang asing, kalau misalnya orang dikasih tahu nama Indonesia, yang muncul di kepalanya itu adalah
Ya, presiden ya, gara-gara presidennya itu kayak wakil muka dari negaranya. Nih, kepala pemerintah tuh harus digarisbawahin juga. Nah, kalau kepala pemerintahan itu, garis bawahin juga nih, itu merujuk kepada kekuasaan eksekutif presidennya. Jadi, kepala pemerintahan berarti presiden ini mimpin pemerintahan negaranya. Gitu. Kalau misalnya kepala negara, maksudnya itu adalah presiden itu sebagai simbol negaranya. Oke, itu catat. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem parlementer. Nah, ini sistem yang demokrasi liberal ini. Ini beda dari kita yang sekarang. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini. Di sini ada presiden, yudikatif, legislatif, plus eksekutifnya ku gabung. Nah, ini legislatif plus eksekutifnya ku gabung gara-gara hak eksekutifnya itu atau kekuasaan eksekutifnya itu dipegang oleh DPR, badan legislatif. Nah, gitu. Nah, jadi di sini presiden itu hanya berupa simbol negara doang, kepala negara. Dia itu cuma kepala negara doang, simbol. Dia nggak punya kekuatan eksekutif buat memimpin pemerintahannya. Nah, jadi yang mimpin siapa dong? Yang mimpin tetap DPR, tapi DPR-nya itu diwakilin sama kayak seorang presiden juga, tapi namanya bukan presiden. Namanya adalah Perdana Menteri. Nah, jadi Perdana Menterinya itu bekerja sebagai kepala pemerintahannya. Oke, ngerti? Jadi, anggap aja Perdana Menteri itu kayak penggantinya presiden di sistem parlementer. Oke, ngerti? Nice, lanjut.